Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Tentu kabar baik bukan? Nah, sekarang waktunya pembelajaran seni budaya kelas 7 bab 6 semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, tentu anak-anakku sudah mengetahui bukan mengapa kita belajar dari rumah saja, karena sekarang adalah masanya pandemik ya. Jadi tentu sebelum kita mempelajari bab 6, ada baiknya anak-anakku saya pesankan, usahakan jangan keluar rumah kalau tidak penting. Yang bagusnya tinggal di rumah saja belajar. Dan tak lupa anak-anakku harus memperhatikan protokol kesehatan. Itu ada 3, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan setelah keluar dari rumah. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini yaitu materi bab 6, yaitu pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Namun sebelum kita mempelajari bab 6, ada baiknya kita melihat kembali pembelajaran bab 5, yaitu elemen gerak, yaitu terdiri ruang, waktu, dan tenaga untuk elemen geraknya. Nah, sekarang kita memasuki bab 6, yaitu pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Pada hari ini kita pelajari, kita ada baiknya mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Nah, tadi kita sudah membaca atau mengetahui tujuannya apa. Sebenarnya kita mempelajari pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Pada dasarnya, gerak tari itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketika seorang bergerak berarti telah membentuk ruang, memerlukan waktu, dan memerlukan tenaga. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari sesuai dengan iringan, ada baiknya anak-anakku harus mengetahui karakteristik daripada gerak itu sendiri, yaitu 1. Menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. 2. Terkait ruang, tenaga, waktu, dan aliran. 3. Terkait dengan ritme. 4. Mempunyai bentuk dan gaya. 5. Komunikasi nonverbal. Dan 6. Mengungkapkan emosi dan perasaan pada pikiran manusia. Serta 7. Terkait dengan budaya. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan meliputi pengolahan ruang, yaitu pola lantai. Dapat disajikan dalam bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Dalam setiap bentuk penyajian tari hanya menggunakan pengolahan ruang yang berbeda-beda, yaitu pola lantai tari tunggal adalah pola lantai individual. Kemudian kedua adalah pola lantai tari berpasangan, adalah pola lantai untuk 2 orang saling mengisi antara penari yang satu dengan penari yang satunya lagi. Untuk pola lantai yang ketiga yaitu tari berkelompok, adalah pola lantai yang membutuhkan saling bekerja sama sesama kelompok atau sesama penari di dalam suatu kelompok. Pola lantai itu apa? Yaitu garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Contohnya, penari A berpindah ke bagian kanan ke penari B. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, dan penari kelompok. Dalam tarian itu terdapat 2 pola garis dasar pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Untuk pola dasar garis lurus terdiri dari pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, dan pola lantai diagonal atau jajaran genjang.
Pola lantai dalam tarian ini dapat dikembangkan menjadi beberapa pola, yaitu pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi bentuk zigzag, segi 4, segi 3, dan segi 5. Pada pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi bentuk pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, lingkaran, dan bentuk angka 8. Contoh penerapan pola lantai pada tarian yaitu 1. Tari saman dari Aceh membentuk garis horizontal. Tari mak badong dari Toraja membentuk lingkaran. Sementara tari padupa atau tari pakenung dan lain-lain sebagainya itu membentuk garis segi 5. Yang pertamanya tadi adalah pengolahan pola lantai. Sekarang pengolahan waktu atau level tari. Level gerak tari dalam adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan oleh penari. Level tari memiliki elemen 3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Level gerak dapat membentuk desain bawah dan atas dan dapat memberikan kesan dinamis pada sebuah tari. Level gerak dapat juga berfungsi untuk menunjukkan tokoh dalam penampilan pertunjukan tari tersebut. Kita akan mengenal satu persatu elemen pada tari itu. Pertama adalah level tinggi, yaitu gerak level tinggi dilakukan sebatas penari melakukan gerak searah vertikal atau lurus atas dan bawah. Biasanya dilakukan pada tari balet dengan gerakan melayang atau agak lompat. Kemudian bagian kedua, level tinggi dapat dilihat pada tradisi melompat batu di Polonias. Kemudian level tinggi juga dapat membentuk garis sudut atas dan memberi kesan dinamis dan kekuatan yang luar biasa. Level tinggi juga berfungsi menunjukkan antara dua peran yang berbeda. Kedua, level sedang. Level sedang dilakukan sejajar dengan tubuh dengan posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Kemudian ditunjukkan oleh penari yang melakukan gerak berdiri sedang setengah badan dan badan agak condong. Contohnya jongkok atau mendak. Kemudian contoh tarinya ada dari Kalimantan dan dari tarian dari Jawa. Level sedang ini membentuk garis sisi dan memberi kesan kokoh dan kuat serta memberi kesan maskulinitas. Kemudian ketiga yaitu level rendah. Level rendah ini dilakukan oleh penari yang melakukan gerakan dengan menyentuh lantai. Biasanya ditunjukkan dengan penari melakukan gerakan duduk merapat di lantai atau duduk bertumpu di lantai kedua kaki, rebah, berbaring, atau berguling di lantai. Contoh tari saman dan tari serimpi dengan melakukan gerakan menyembah dalam keadaan duduk. Level rendah membentuk garis sudut dan memberikan kesan yang lembut dan dinamis. Sekarang bagian ketiga, pengolahan tenaga atau gerak tari. Untuk pengolahan tenaga atau gerak tari, kalian dapat berlatih melakukan gerak aktivitas dengan melakukan gerakan yang terdapat di dalam buku Paket Seni Budaya kelas 7 bab 6 halaman 75 sampai dengan 77. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anakku simak tarian berikut. Yang pertama adalah tari tunggal, yaitu tarian berasal dari Kalimantan. Yang kedua, tarian berpasangan berasal dari Tanah Toraja. Yang ketiga berasal dari kota Parepare, yaitu tari Bujung Patimpa Parekusen. Nah, sekarang anak-anakku silahkan menyimak video yang ibu tayangkan berikut ini, yaitu tari tunggal dari Kalimantan.
anak-anakku video tari tunggal. Tentu anak-anakku sudah tahu bahwa tari tunggal itu sudah memiliki 3 level juga, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Nah, sekarang kita beralih ke video tari berpasangan. Nah, sekarang anak-anakku silahkan menyimak video tari berpasangan dari Tanah Toraja. Tadi kalian atau anak-anakku semua yang ada di rumah sudah menyaksikan video tari berpasangan. Bagaimana kerjasamanya antara penari yang satu dengan yang lainnya. Dia sudah menguasai ya, saling mengisi gerakannya, tapi tetap menggunakan level tinggi, rendah, dan sedang. Nah, sekarang kita beralih ke video ketiga, yaitu tari berkelompok. Pada ini nanti akan anak-anakku saksikan adalah tari dari Parepare, yaitu tari Buju Patimpa Parekuseng. Nah, itulah tadi video tari berkelompok, yaitu tari Bujung Patimpa Parekuseng. Nah, ini tadi tarian kalian anak-anakku sudah perhatikan bagaimana kerjasamanya antara penari laki-laki dengan penari perempuan dengan menggunakan komposisi pola lantai yang banyak, yaitu karena tari berkelompok ini terdiri dari 6 penarinya. Jadi kalian sudah melihat bagaimana kerjasamanya antara penari yang satu dengan penari yang lainnya dengan tetap juga menggunakan 3 level, yaitu pola tinggi, rendah, dan sedang. Nah, setelah anak-anakku menyaksikan semua video, ada 3 macam, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Sekarang tibalah saatnya anak-anakku bisa memperhatikan uji kompetensinya. 1. Tentang uji kompetensi pengetahuan. Soalnya yaitu apakah gerak itu memerlukan ruang, waktu, dan tenaga? Jelaskan. Jawabannya anak-anakku bisa melihat di slide ini. Kemudian soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak tari bertenaga kuat dan bertenaga lemah. Jawabannya juga anak-anakku silakan menyaksikan di slide ini. Kemudian soal keterampilan.
peragakan 5 ragam gerak pada tari secara berkesinambungan dengan musik iringan secara berkelompok. Nah, tibalah saatnya anak-anakku sudah melihat atau menyaksikan apa yang Ibu jelaskan mulai dari awal tadi tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Sekaligus juga sudah menyaksikan ada 3 bentuk video, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.